Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Boji dari Program Studi Sistem Informasi D3 Kampus Kota Bogor, Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Selanjutnya yaitu mata kuliah yang saya ampuh adalah Dasar Pemrograman dengan bobot SKS 4 semester 1 Prodi Sistem Informasi D3 Kampus Kota Bogor. Yang selanjutnya di sini ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu mampu menjelaskan konsep dasar bahasa pemrograman secara logis dan terukur. Yang kedua yaitu mampu menerapkan konsep dasar pemrograman untuk mengidentifikasi, memecahkan satu kasus. CPMK yang ketiga yaitu mampu membuat dan mendokumentasikan program aplikasi sesuai dengan studi kasus. Selanjutnya yaitu deskripsi singkat mata kuliah. Mahasiswa mampu dan memahami dasar bahasa pemrograman dan logika pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Serta yang selanjutnya yaitu bobot penilaian dari mata kuliah tersebut, yaitu yang pertama ada kehadiran 20%, tugas dibagi menjadi 2, tugas 1 dan tugas 2 sebanyak 25%, serta yang terakhir adalah final project. Untuk mendapatkan nilai akhir yaitu nilai kehadiran, nilai tugas dan nilai project dijumlah, maka akan didapatkan yaitu dengan grade A sampai E dengan range angka yaitu 80 sampai 100 mendapatkan nilai grade A, 70 sampai 79 mendapatkan nilai grade B, dan yang terakhir adalah 0 sampai 30 mendapatkan nilai grade E. Selanjutnya video pembelajaran bisa dilihat di channel YouTube saya. Ini khusus untuk pengulangan, misalkan pembelajaran di minggu pertama nanti bisa dilihat materinya apa. Di channel YouTube saya sudah lengkap. Setelah ini nanti akan ada cuplikan video, silahkan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita perkuliahan kedua yaitu dasar pemrograman menggunakan Python. Pertemuan pertama kemarin kita udah bahas capaian pembelajaran selama 1 semester. Artinya untuk pertemuan 2 ini kita udah mulai masuk gimana caranya menggunakan bahasa pemrograman gitu ya. Jadi kalau kemarin udah bahas masalah capaian, kalau sekarang kita udah mulai masuk ke dalam teknisnya. Nah, share screen. Nah, ini ya. Ini pertemuan 2. Sebentar. Udah kelihatan ya? Sudah Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan. Oke, sip. Nah, ini ada sub CPMK. Kemampuan akhir yang direncanakan di pertemuan 2 ya. Di pertemuan 2, kalau kemarin kan CPMK artinya keseluruhan di dalam 1 semester itu. Nah, untuk sub CPMK itu mahasiswa dapat menjelaskan, mengidentifikasi, menerapkan tipe data, mendeskripsikan variabel dan konstanta, serta menggunakan sintak input dan output. Sub CPMK yang harus kita capai di pertemuan yang kedua ini. Nah, terus bahasan pokoknya apa aja? Di sini ada 4 bahasan pokok. Yang pertama ada sintak dasar bahasa pemrograman Python, terus ada tipe data, ada variabel, dan ada input output. Nah, ini yang bakal kita bahas di pertemuan yang kedua ini. Kalau kemarin udah bahas masalah kebutuhannya, kalau sekarang cara penulisannya langsung ke dalam teknisnya. Nah, di sini ada aturan umum penulisan sintaks. Jadi ada aturan umum. Jadi nggak sembarangan ngoding gitu ya, nggak sembarangan ngoding, tapi ada aturannya juga. Yang pertama itu dia biasanya case sensitif.
Apa sih case sensitifnya? Jadi antara huruf besar dan huruf kecil atau perbedaan apapun, error kalau seandainya ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan, enggak. Bahkan spasi pun kalau misalkan salah penempatan itu dia bisa error. Itu Python. Nah terus kalau kalian belajar PHP dengan Python ini agak sedikit berbeda cara penulisannya. Kalau di Python itu tidak mengenal titik koma. Jadi untuk di akhir perintah itu kalau di PHP kan ada ya titik koma. Nah kalau di Python tuh nggak ada. Nah di sini ada lagi yang namanya kutip 1 atau kutip 2. Ada yang tahu nggak kira-kira kutip 1 atau kutip 2 itu buat apa? Biasanya itu buat string kok, Buat kalimat gitu. string ya. Jadi kutip 1 atau kutip 2 itu untuk membaca tipe data yang berbentuk string gitu ya. Ada yang tahu nggak string itu apa? String itu kumpulan karakter gitu ya. Misalkan kayak kata boleh menggunakan. Nah, itu adalah string. Boleh nanti bisa menggunakan kutip 2 atau kutip 1. Sebetulnya kalau kutip 1 itu biasanya buat hanya satu kata ya, tapi sebetulnya kalaupun misalkan satu kalimat pun bisa atau banyak banyak kata juga bisa. Itu misalkan kalau kutip 1. Atau mau pakai kutip 3 bisa nggak? Bisa. Kutip 3 misalkan untuk satu paragraf itu bisa pakai kutip 3. Nah, ini ada beberapa perbedaan ya, ada beberapa perbedaan dari sisi sintaks atau panjang barisnya. Di sini dibedakan antara antara Java, C++ sama Python. Tentunya Python hanya membutuhkan satu baris untuk mencetak hello world. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di sini ada C++, dia butuh 7 baris dan Java itu butuh sekitar 8 baris. Jadi perbedaannya sangat luar biasa gitu ya. Jadi untuk mencetak data itu kalau di Python hanya menggunakan perintah print. Kalau untuk input nanti apa? Untuk input berarti ya input. Jadi dia disesuaikan dengan perintahnya. Nah, kalau tadi kita udah belajar cara penulisan. Nah, di sini ini pun sama, ini adalah cara penulisan variabel. Variabel apa sih? Ada yang tahu nggak variabel itu apa? Tempat penyimpanan sementara. Jadi variabel itu adalah tempat penyimpanan sementara, benar. Nah, cara menulis variabel itu diatur juga, jadi nggak bisa sembarangan nggak bisa sembarangan nulis gitu ya. Beda nih antara cara penulisan variabel di Python dengan di PHP itu beda, sangat beda. Kalau di PHP biasanya nulis variabel itu kayak gini, di depannya harus menggunakan $. Nah, kalau di Python nggak perlu. Kalau mau angka aja udah. Contohnya kayak gini, nilai. Tapi diusahakan depannya nggak perlu huruf kapital. Kenapa? Karena kalau depannya huruf kapital, ketika pemanggilan, itu depannya harus kapital juga. Kalau misalkan nggak kapital, dia nggak bisa, karena itu case sensitif. Gitu ya. Aturan itu harus jelas. Jadi kalau misalkan kalian depannya selalu menggunakan kapital, ya berarti ketika proses pemanggilan variabel pun harus kapital. Nah, terus satu lagi di sini tidak boleh depannya menggunakan angka. Nah, terus nggak boleh di belakangnya pakai $. Atau kayak gini nih, kasih spasi juga nggak boleh. Gitu ya. Kenapa nggak boleh? Karena kalau kayak gini jadinya apa namanya? dua kalimat atau iya jadinya 2 kalimat. Jadi nggak bisa. Ini jadinya dua variabel malahan jadinya. Gitu ya. Itu nggak bisa. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Tanyakan soal variabel. Pak, Iya, silakan. variabelnya tuh pakai bahasa Inggris. Variabel menggunakan bahasa Inggris. Sebetulnya gini ya. Pak. Kalau variabel itu menggunakan bahasa Inggris boleh sebetulnya. Cuma kalau seandainya nama variabelnya itu sama dengan nama fungsinya, ini yang agak repot nantinya. Contoh, misalkan kalian bikin variabel print, sedangkan ketika ngeprint data menggunakan print juga, ini kan jadi satu kesalahan nantinya. Nah, makanya diusahakan ketika membuat variabel itu, misalkan tetap pengen ada printnya gitu. Ya udah misalkan print 1 atau print cetak gitu kan, print sama cetak tuh sama aja.
Jadi diusahakan berhubung kita bahasa Indonesia, ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Kalau emang pengen pakai bahasa Inggris boleh, tapi jangan sampai sama dengan nama kuncinya. Gitu ya. Oke? Tipe Iya. data itu pengklasifikasian data berdasarkan jenis data, Pak. Artinya pengelompokan gitulah ya. Iya, pengelompokan data. Pengelompokan data berdasarkan datanya. Kenapa sih itu harus dikelompokkan? Supaya bisa diproses. Prosesnya supaya lebih cepat. Misalkan string gitu ya, kumpulan karakter tadi ya. Nah, ya udah berarti pemrosesannya tanpa perhitungan itu jadi jauh lebih gampang dibanding tidak ada tipenya. Misalkan kayak contoh NIM kalian. Contoh NIM kalian kan bentuknya string. Kenapa string? Karena tidak untuk dihitung. Gitu ya. Jadi itu pengelompokan datanya jelas. Nah, terus kalau sebetulnya di Python itu pengelompokan data itu ada banyak, ada sekitar 9. Tapi yang hari ini kita bahas itu 4 dulu. Kenapa saya bahas 4 dulu? Supaya sisanya buat nanti. Kenapa buat nanti? Supaya pembahasannya bisa langsung kita praktekkan. Pertama di sini ada boolean. Ini akan sering kita pakai ya. Di dalam boolean itu ada yang namanya istilah true atau false, 1 atau 0. Nah, terus string yang tadi kumpulan angka atau huruf atau karakter. Terus ada integer, menyatakan bilangan bulat, biasanya diperuntukkan untuk perhitungan. Nah, terus yang keempat itu ada plot. Plot biasanya bentuknya pecahan ya, pecahan desimal. Contohnya di sini ada 3.14, 0,9. Nanti hasilnya ataupun perhitungannya itu biasanya bentuknya desimal. Nah, contohnya di sini ini cara penulisan variabel yang tadi saya bilang menggunakan underscore. Jadi program itu tidak lepas sama sekali dari istilah ini. Ada input, ada proses, ada output. Itu nggak lepas gitu ya. Itu nggak lepas dari itu. Kalau seandainya program itu cuma input doang, artinya programnya belum selesai. Kenapa saya bilang belum selesai? Karena nggak ada outputnya. Atau karena nggak ada prosesnya. Masa program cuma input doang nggak ada hasil? Kan aneh jadinya. Benar ya? Kalau program adanya input proses doang, itu namanya programnya error. Kenapa? Setelah diinput diproses nggak beres-beres atau nggak berakhir-berakhir. Itu namanya programnya belum selesai atau error. Karena prosesnya nggak beres-beres, dia berproses terus, loading terus. Nah, itu masalah juga. Nah, ketika programnya ada input, ada proses, ada output, nah itu baru program jadi, walaupun keluar errornya, gitu ya. Kalau keluar errornya kan bisa dibenerin. Kalau prosesnya nggak beres-beres kan, kita bingung benerinnya, gitu ya. Jadi program itu tidak lepas dari input, proses, output, gitu ya. Jadi pas saat kalian ngoding, kalian nggak usah bingung cara menempatkan input di mana, cara menempatkan proses di mana, cara menempatkan proses di mana, output di mana. Kenapa nggak usah bingung? Karena kalian lihat aja urutannya, gitu ya. Lihat urutannya. Kalau urutannya input ya berarti dia adanya di atas. Kalau dia urutannya proses berarti adanya di tengah. Kalau urutannya output berarti adanya di bawah. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, kalian lihat nih, contohnya di sini ada NIM sama dengan input. Jadi untuk bikin inputan kayak gini di Python tuh gampang banget, cuma pakai input, perintah input. Kalau misalkan dia integer, depannya harus dikasih tipe data. Pak, kok yang ini enggak? Karena pada dasarnya defaultnya itu dia adalah bentuknya string, gitu ya. Makanya ketika ada proses perhitungan atau ada tipe data yang lain di sini harus dikasih nanda yaitu tipe datanya. Nah, setelah itu baru dihitung, baru muncul. Nah, sekarang saya akan coba praktekkan sedikit ya. Saya akan coba praktekkan di Visual Studio. Saya rasa teman-teman udah install semua. Nah, di sini saya tetap pakainya Jupyter ya. Nah, saya udah coba buat NIM input, masukkan NIM Anda. Nah, ini tuh variabel ya. Ini variabel, ini outputnya. Sekarang kita coba running. Nah, ini masukkan NIM.
Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Nah, ini hasilnya. Kalau seandainya kita coba praktekkan, ini adanya inputan doang. 1, 2, 3. Dia nggak ada hasilnya, artinya programnya belum selesai. Gitu ya. Ketika ininya diaktifkan, itu ada yang namanya input, proses, output. Prosesnya di mana, Pak? Prosesnya ada di belakang. Nggak bisa kelihatan prosesnya. Gitu ya. Atau bisa juga kayak gini, misalkan 1 tambah 1. Ini kan ada proses sama dengan 2 ya sebetulnya. Nah, dia ada proses 2. Jadi itu tetap ada prosesnya di dalamnya. Gitu ya, nggak bisa yang nggak ada prosesnya nggak bisa. Jadi tetap semuanya itu harus ada prosesnya. Oke, itu aja dari saya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Pak. Iya, silahkan. Penulisan komentar di Python seperti apa, Pak? Penulisan komentar. Sebetulnya komentar itu penting nggak penting ya. Biasanya kalau misalkan programnya udah banyak, kalau programnya udah banyak, itu harusnya pakai komentar. Kenapa? Kalau misalkan, contoh misalkan gini. Nah ini ya, ini cara menulis komentar di Python. Kenapa harus dikasih komentar? Kalau codingnya baru 3 baris, mungkin nggak perlu. Tapi kalau codingnya udah ratusan atau puluhan, itu penting banget. Misalkan di sini input biodata. Nah, nanti di baris selanjutnya, ini boleh kalian bikin kayak gini. Biodata. Ini kalau datanya udah banyak, boleh kalian bikin kayak gini. Tapi kalau misalkan datanya baru 3 baris, nggak mesti. Gitu ya. Tapi kebiasaan ini, biasanya ini jadi kebiasaan. Kalau udah sering suka ngasih catatan, ini enak. Kenapa catatan itu perlu? Itu untuk biasanya kalau misalkan programmernya ganti atau mau ngelanjutin itu lebih enak, gampang bacanya. Gitu ya. Jadi komentar itu kalau di Python biasanya pakai hashtag atau tanda pagar. Oke, Rizky? Ada lagi yang mau nanya? Sebelum kita tutup? Ada lagi? Satu lagi, Pak, boleh, Pak? Iya, boleh, silakan. Text editor apa saja yang bisa digunakan, Pak? Rizky udah nanya apa aja tadi tuh. Hashtag text editor sebetulnya gini ya. Ya, Kalau text editor itu kalau buat Python ya, kalau buat Python yang pasti dia nggak bisa pakai Notepad. Kalau HTML kan bisa ya, atau PHP bisa pakai Notepad. Kalau Python nggak bisa. Python itu banyak sebetulnya. Kalau yang versi offline-nya itu dia bisa pakai Visual Studio. Tetap library-nya dia bisa menggunakan ini ya, Jupyter. Atau mau pakai Visual Studio yang misalkan disimpan dulu .py itu juga bisa extension-nya. Atau mau pakai yang offline, yang online itu bisa pakai Google Colab bisa. Jadi teman-teman mau ngoding dari handphone pun bisa kalau pakai Google Colab, tapi syaratnya harus terkoneksi internet. Gitu ya. Teman-teman yang lain oke ya? Saya rasa cukup. Oke, Pak, oke. Oke, Mudah-mudahan siap. pertemuan hari ini bisa dimengerti dan nanti bisa kita praktekkan. Amin. Itu aja ya dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share screen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak absen ya, Pak? Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih ya. Iya, Pak ya. Pak.